Tidak sedikit orang yang memilih nama pelindung Lydia. Di mana munculnya? Dalam bacaan hari ini. Lydia adalah satu dari sekian banyak perempuan yang percaya kepada Allah setelah mendengarkan pengajaran Paulus. Percaya. Dikatakan gampang, ya tidak gampang. Saat ini ada banyak orang ngomong apa saja dia percaya. Orang bilang obat ini bagus, dia percaya. Tapi dia tidak pakai. Atau mungkin beli banyak tapi tidak dipakai. Orang katakan berita ini, berita itu, dia percaya. Tanpa mencari tahu apakah benar berita itu. Apakah itu sungguh-sungguh percaya? Tidak juga. Percaya yang sesungguhnya adalah ketika saya meyakini itu, maka ada tindakan dari saya yang mewujudkan tujuan dari percaya itu. Kita percaya pada Yesus. Yesus katakan, ampunilah musuhmu. Tidak bisa kita katakan, Tuhan, yang lain bolehlah, yang satu ini jangan. Mengampuni berapa banyak orang, oke, tapi yang satu ini jangan. Itu namanya kita tidak percaya. Kita hanya percaya sebagian, tidak sungguh-sungguh percaya. Lydia, orang yang percaya. Karena itu dia mau mewujudkan kepercayaannya dengan satu tindakan nyata. Dia mendukung Paulus dan teman-temannya. Ia bersikeras agar mereka tinggal di rumahnya. Artinya mendapatkan perjamuan dari dia. Dalam hidup kita ini gampang tidak kita menjamu orang lain. Kalau orang yang kita kenal, orang serumah, atau sahabat baik, atau orang yang mungkin pernah berjasa kepada kita, mungkin gampang kita lakukan perjamuan itu. Tetapi apakah mungkin kita juga menjamu orang-orang yang tidak kita kenal? Keuskupan kita, Keuskupan Agung Medan, menghimbau semua umat supaya mengikuti BPJS. Itu untuk apa? Itu adalah cara beramal yang sangat baik. Karena dana yang kita berikan akan digunakan oleh pemerintah membantu orang-orang yang sakit, orang-orang yang mungkin tidak berdaya, yang mungkin tidak mampu membiayai penyakitnya itu. Tetapi kita memberikan tanpa kita tahu siapa yang kita bantu. Kalau kita membantu orang harus tahu siapa dulu dia, saya pikir mungkin bantuannya tidak terlalu tulus. Tetapi membantu orang yang kita tidak kenal, yang tidak mungkin bisa membalas kita, tetapi mungkin dia juga akan bersyukur kepada Tuhan. Lalu dia juga akan mungkin membantu orang lain. Ini lebih berarti, berharga daripada kita mengharapkan dia membantu kita juga. Ada banyak orang mempunyai alasan demikian. Untuk apa ikut BPJS? Nanti saya juga tidak pakai. Saya punya asuransi yang lebih mahal, yang bisa dapat kamar mewah, yang tanggungannya lebih besar. Perusahaan asuransi itu perusahaan yang sangat baik loh. Kenapa? Mereka selalu mendoakan nasabahnya supaya tidak sakit, supaya tidak mati juga. Oh, itu baik sekali. Jadi mereka paling banyak berdoa. Kita berpikir, saya tidak pakai, untuk apa saya ikut? Nah, disinilah letak keajaibannya. Bahwa kita bisa dengan memberikan sedikit saja, kita membantu banyak orang. Apalagi ini himbauan Bapak Uskup. Mari kita taati. Dan apa yang diberitakan oleh Bapak Uskup, yang diminta oleh Bapak Uskup, pastilah membawa kita datang kepada keselamatan yang sesungguhnya. Hari ini dalam Injil, Yesus mengatakan, akan tiba saatnya, ketika orang-orang menyiksa kamu, mereka merasa bahwa mereka berbakti kepada Tuhan. Jadi membunuh orang-orang, menjahati orang-orang, mereka merasa berjasa kepada Tuhan. Kalau demikian, artinya Tuhannya menginginkan kejahatan. Benarkah demikian? Kita orang beriman, agama apapun juga, harusnya kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang maha baik, yang membantu kita ketika kita tak berdaya, ketika kita juga tidak mampu membalas kepadanya. Apa yang bisa kita buat bagi sesama, itu hanya sebagian kecil dari apa yang kita mampu.
Tetapi tanpa berbuat itu pun Tuhan sudah mengasihi kita. Jadi ketika orang berbuat jahat dan merasa bahwa ini kehendak Tuhan, itu tidak benar. Bahkan banyak orang menggunakan istilah ini. Orang Katolik perhatikan, jangan pakai istilah ini. Tuhan mengizinkan orang menderita. Oh, iya. Kapan kau minta izin pada Tuhan untuk menderita? Kapan seorang suami yang mau berselingkuh minta izin, Tuhan izin ya mau selingkuh ini? Kapan seorang diktator minta izin sama Tuhan, saya mau membunuh rakyat saya? Kapan? Minta izin pun tidak akan diizinkan. Jadi istilah itu salah. Istilah dalam Katolik adalah Tuhan membiarkan kejahatan terjadi. Kenapa membiarkan? Sebab Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia. Manusia bebas memilih untuk hidup selamat atau hidup dalam kematian kekal. Kalau kita berbuat dosa, kita hidup dalam kematian kekal. Jadi dalam tanda kutip, seakan-akan Tuhan tak berdaya ketika melihat seorang suami berselingkuh. Ketika melihat orang tua menindas anaknya sendiri. Menghukum dengan sangat berlebihan. Sampai anaknya sakit hati. Sampai anaknya terluka. Tidak hanya badan terluka, hati pun terluka. Ketika seorang istri bersikap sangat tidak adil kepada suaminya atau kepada anak-anaknya. Ketika seorang pemimpin bersikap sangat tidak adil kepada bawahannya. Tuhan sedih melihat itu, tetapi ia membiarkan. Lalu korbannya bagaimana? Kapan ditolong Tuhan? Ketika kita merendahkan diri, datang kepada Tuhan, Tuhan tolonglah saya. Dia akan menolong kita. Lewat berbagai macam cara yang kita tidak pernah duga sebelumnya. Jadi Tuhan bukan tidak bertindak di sini, ia bertindak ketika kita datang minta kepadanya. Dan jangan pernah kita mengatakan Tuhan mengizinkan penderitaan. Pernah satu kali setan datang pada Tuhan. Dia memang minta izin. Tuhan, saya minta izin untuk mencobai hambamu si Ayub itu. Lihat setelah dia menderita, apakah dia masih setia kepadamu? Nah, itu minta izin. Dan Tuhan katakan, boleh kau lakukan cobaan itu. Tapi jangan ambil nyawanya. Dan setelah Ayub dicobai, ia berhasil mengatasi cobaan itu. Ia tetap hadir sebagai seorang pemenang. Hidup ini memang penuh dengan penderitaan kalau kita memang menganggap penderitaan itu sebagai satu beban. Tetapi kita akan menganggap penderitaan sebagai satu jalan menuju kepada hasil yang lebih baik, maka penderitaan tidak lagi kita rasakan sebagai penderitaan. Semua perjuangan yang baik tentu akan menghasilkan buah yang baik. Mungkin kita yang berjuang kebetulan kita belum sempat menikmatinya. Tetapi setelah kita pergi, ada banyak orang bisa menikmatinya. Contohnya pastor kita, Pastor Fritz. Dalam perjuangan hidupnya, tidak sedikit orang yang tidak setuju dengan beliau. Bahkan mungkin mengecam apa yang beliau buat. Tapi setelah beliau pergi, sekarang kita menyadari, banyak orang menyadari, banyak hal baik yang beliau buat untuk Keuskupan Agung Medan ini. Terlepas dari kelemahan seorang manusia, setiap manusia punya kelemahan. Tetapi mari kita melihat apa yang baik yang beliau buat. Kita manusia diberi akal budi. Akal budi untuk menyelamatkan badan kita dan terutama untuk menyelamatkan jiwa kita. Kemarin di mana-mana, di banyak kota, ramai orang berkumpul. Yang saya lihat di Pontianak, saya lihat videonya. Aduh, penuh sesak manusia. Meskipun pakai masker, berdesak-desakan. Apa artinya? Artinya ya, masuk ke dalam bahaya. Kalau sampai ada orang sakit, salahkah penyakitnya itu? Saya pikir tidak salah. Karena kita mencarinya. Sudah diberi akal budi untuk diam-diam di rumah. Bersabarlah sedikit.
Kenapa harus berkumpul seperti itu? Tidak hanya orang muda. Kadang-kadang kita suka tidak adil mengatakan orang muda tidak berpikir panjang. Yang saya lihat di video itu bukan orang muda. Dari yang tua sampai yang bayi juga ada. Tuhan berikan kita akal budi. Saya akan menutup renungan sore ini dengan satu cerita. Ada 2 orang masuk hutan. Tiba-tiba ada harimau datang. Berlari dari depan. Waduh, harus lari dong. Satu orang dari 2 orang itu mencari sepatu. Pakai sepatu dia. Temannya ketawa. Buat apa pakai sepatu? Kau juga pasti kalah sama harimau. Dia pasti lebih kenceng dari kita. Tidak apa-apa. Asal saya lebih kenceng dari kamu saja, dia bilang. Artinya apa? Yang tidak pakai sepatu ya dimangsa sama harimau. Tuhan kasih kita akal budi. Bukan maksudnya supaya kita mencelakakan orang lain. Siapa yang taat akan aturan, dia tentu akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Siapa yang tidak taat, jangan menyalahkan bahwa orang tidak melindungi dia. Kemungkinan karena kecerobohan diri sendiri. Semoga Tuhan membimbing dan memberkati kita, membantu kita, agar kita menjadi orang-orang yang bijak, yang sungguh-sungguh percaya, yang sungguh-sungguh berjalan di jalan Tuhan. Amin.